Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulfaulia Qaima dengan NIM 12140200183 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dibuatnya video ini sebagai tugas ujian akhir pada mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zaura Silviana dengan mempraktikkan video ceramah seperti Ustazah Umi Pipik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang, serta bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Muhammad adalah rasul yang diutus dengan kebenaran, sekaligus pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, yang mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan menjadi cahaya penerang bagi umatnya. Tidak lupa sholawat serta salam, mari kita hanturkan, kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali meskipun tidak bertatap muka, tapi insya Allah kita mendapat ridhonya Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang negara Palestina sedang terjajah oleh negara Israel, di mana saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita sesama umat muslim. Sudah banyak ribuan korban, dari mulai anak-anak, bayi balita, anak yang tidak berdosa menjadi korban kejahatan orang-orang Israel. Orang dewasa baik orang Islam ataupun non-Islam sebab ledakan-ledakan bom dari Israel yang mematikan. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mari kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, kuatkan doa kita untuk mereka. Banyak bu yang bertanya, kenapa kita harus membela Palestina? Sebab negara Palestina menyimpan keutamaan dan keistimewaan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus tegak lurus membela Palestina yang terjajah saat ini. Pertama, bumi Palestina adalah buminya para nabi. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah ibu-ibu, bahwa nabi yang pertama mendatangi tanah Palestina adalah Nabi Adam. Adapun nabi-nabi yang pernah berhijrah ke Palestina, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Selain itu, nabi-nabi yang melanjutkan dakwah para nabi sebelumnya di Palestina, ada Nabi Yusya bersama Khalid bin Jufna. Tidak sampai di sini, ada pula nabi yang memimpin dan menguasai Palestina, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi-nabi yang dimakamkan di Palestina ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman. Di mana fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa negeri Palestina ini memiliki arti penting dalam perjalanan umat manusia, dan khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia. Sudah sepatutnya kita memiliki kepedulian kepada Palestina, negerinya para nabi dan rasul. Yang kedua, Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan dan keistimewaan di hati kaum muslimin. Bagaimana tidak istimewa? Pertama, nama Masjid Al-Aqsa berasal dari Allah, seperti difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linariyah
min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallah. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Aqsa menjadi pusat keberkahan bagi seluruh dunia dan menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa adalah sebuah markas dakwahnya para nabi dan rasul. Sebab belasan para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran menjadikannya Masjid Al-Aqsa sebagai pusat dakwah nabi dan rasul. Selain itu, Masjid Al-Aqsa pun menjadi tempat tinggal sekaligus madrasah, sekaligus tempat sekolah, tempat beribadah perempuan mulia Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Kelima, Masjid Al-Aqsa adalah landasan Rasulullah yang naik ke langit saat melaksanakan Mi'raj, menembus petala-petala langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap ke Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Masjid Al-Aqsa menjadi satu-satunya masjid di muka bumi ini yang pernah menjadi tempat sholat berjamaah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Keistimewaan Palestina yang berikutnya, Rasul pernah mendoakannya agar dijadikan negeri yang diberkahi. Hal ini bisa kita tilik dalam surat Al-Anbiya ayat 71 selain dari surat Al-Isra ayat 1 tadi. Negeri Palestina menjadi negeri yang sunnah diziarahi. Dan itu sudah disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya jangan bersusah payah melakukan perjalanan untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Apa aja Bu kira-kira? Yang artinya jangan bersusah payah melakukan perjalanan untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Apa Bu kira-kira? Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu tidak heran jika umat Islam banyak yang berbondong-bondong datang untuk menziarahinya, sebab semakin banyak yang menziarahi maka akan semakin memperkuat posisi Masjid Al-Aqsa dan kawasan Baitul Maqdis sebagai milik umat Islam sepenuhnya. Melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa memiliki keutamaan yang tidak dimiliki jika kita sholat di masjid-masjid yang lain. Semoga Allah mentakdirkan kita semua untuk sholat dan beribadah di Masjid Al-Aqsa yang mulia dalam keadaan terbebas dari penjajah Israel. Lalu bagaimana cara kita untuk membela Palestina? Kita bisa membela Palestina dengan berbagai cara tergantung kepada kapasitas masing-masing individu. Semisalnya, kita membagikan informasi tentang situasi di Palestina kepada teman kita, keluarga kita, dan di media sosial, mencakup fakta-fakta berita terkini dan dampak konflik terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Berpartisipasi dalam aksi kampanye, kita ikut bergabung dan mendukung kampanye untuk aksi-aksi solidaritas untuk Palestina baik di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya, kita bisa memberikan dukungan finansial kepada organisasi atau lembaga amal yang bekerja untuk membantu masyarakat di Palestina. Kita bisa memberikan bantuan finansial kepada saudara-saudara kita di Palestina yang bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mereka, pendidikan mereka, ataupun bantuan darurat untuk mereka. Kemudian apalagi Bu? Kita menggunakan platform media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan sebuah pesan dan menggalang dukungan. Gunakan tagar relevan, bagikan cerita, foto, ataupun artikel yang menggambarkan situasi di Palestina. Kita mengampanyekan boikot Israel. Kita bisa mendukung kampanye boikot Israel terhadap produk atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Kita juga bisa mengurangi produk-produk yang dibuat oleh Israel. Dengan kita memboikot hal itu menjadi alat efektif untuk mengekspresikan ketidaksetujuan kita terhadap tindakan yang merugikan Palestina. Tapi perlu digarisbawahi ibu-ibu, dengan kita membantu menjalankan aksi dengan penuh tanggung jawab, kita juga harus memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Sebab
Dengan kita memahami kerangka kerja dan kebijakan-kebijakan yang mendukung perdamaian serta keadilan untuk mereka, itu menjadi langkah penting untuk kita dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Baik ibu-ibu, hadirin, saudaraku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Mari sama-sama kita mendoakan saudara kita di Palestina. Semoga Allah membebaskan Palestina dari segala bentuk kejahatan Zionis Israel dan sekutunya. Semoga Allah memberikan kemenangan, ketenangan, dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Amin, amin ya robbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.